Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan untuk pertemuan kita yang pertama saat ini untuk mata kuliah keperawatan keluarga dengan judul konsep dasar keperawatan keluarga. Dalam hal ini kita akan berbicara konsep definisi keluarga. Ini banyak ahli yang mendefinisikan beberapa definisi tentang apa yang dimaksud dengan keluarga. Prinsipnya dalam hal ini yang disebut dengan keluarga adalah kumpulan manusia. Ada yang mengatakan harus ada ikatan kelahiran, ada ikatan adopsi, ada ikatan perkawinan, atau cukup berkumpul saja. Ini ada mulai dari orang Yunani, bagaimana orang Yunani mendefinisikan keluarga, kemudian ada ahli kesehatan jiwa, ahli biologi. Kemudian ini juga Duval, salah satu tokoh dalam keluarga, ahli keluarga. Namun kita lihat berdasarkan undang-undang di Indonesia, itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Kemudian diterangkan lagi dalam PP nomor 21 tahun 94 bahwa keluarga dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah. Nah, jadi kita akan berpatokan pada definisi yang ini, mungkin yang tadi itu sebagai wawasan saja. Namun di Indonesia di sini menitik beratkan bahwa keluarga itu harus dibentuk berdasarkan perkawinan. Jadi kita tidak mengakui keluarga jika itu tidak atas dasar sebuah perkawinan. Namun dalam hal ini bisa ada kenyataan di dalam keluarga itu yang sudah tidak memiliki pasangan karena bercerai atau karena yang meninggal, maka di sini juga diakui ada ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Berarti di sini ada ayah tanpa ibu, ada ibu tanpa ayah. Jadi kita mengakui asal di sana ada anaknya itu lahir dari sebuah perkawinan. Jadi kalau kita mau mencoba mengklasifikasikan apa itu definisi keluarga, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, dan ini merupakan sistem sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Berarti tidak satu orang, itu harus lebih dari satu orang. Ada ikatan perkawinan atau pertalian darah, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lainnya. Kemudian setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing dan mempertahankan suatu kebudayaan. Ini jika kita merumuskan dari berbagai macam definisi tadi. Kemudian tipe keluarga, kita mengenal beberapa tipe keluarga. Umumnya di Indonesia kita mengenal tipe keluarga, ada keluarga inti, keluarga besar atau extended family. Namun di balik itu semua banyak tipe-tipe keluarga. Ada keluarga tradisional dan keluarga non tradisional. Ya, ada keluarga inti, yaitu yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, atau suami, istri, dan anak. Ada keluarga besar atau extended family. Itu keluarga yang terdiri dari lebih dari satu generasi. Berarti di sana ada suami, istri, anak, plus bisa ke atas, berarti ada nenek atau kakek, bisa ke bawah, ada cucu, atau bisa ke samping, ada adik kakak dari suami atau dari istri tersebut. Jadi keluarga besar itu ada, jadi keluarga inti plus yang bisa ke atas, bisa ke samping, atau bisa ke bawah, itu dikatakan sebagai extended family. Nah, keluarga lainnya kita mengenal ada single parent, ada single adult, kemudian ada keluarga dia hidup suami istri namun belum dikaruniai anak. Ada keluarga usia suami istri usia lanjut, anak sudah berpisah.
Secara internasional juga kita mengenal ada keluarga non tradisional, keluarga hidup bersama dalam satu rumah, sumber sama penghasilan, itu disebut dengan commune family. Atau ada lagi yang lebih dahsyat, mungkin lebih lebih kalau dikatakan di Indonesia mungkin itu tabu. Itu ada keluarga yang kumpul kebo, ada keluarga homoseksual, itu diakui di beberapa negara di luar. Tapi di Indonesia itu tidak. Mudah-mudahan jangan sampai diakui. Kemudian apa itu karakteristik dari sistem keluarga? Karakteristik dalam sistem keluarga memiliki komponen yang saling berinteraksi, saling ketergantungan. Tentu dalam keluarga harus ada interaksi dan saling ketergantungan. Bisa dibayangkan dalam satu keluarga tidak ada interaksi, tidak ada saling ketergantungan, semuanya hidup masing-masing, itu rasanya tidak mungkin. Kalaupun ada yang seperti itu berarti menunjukkan ada masalah di dalam keluarga. Tapi pasti interaksi itu akan selalu ada di dalam keluarga, karena manusia adalah makhluk sosial, pasti akan membutuhkan interaksi dengan manusia yang lainnya. Kemudian memiliki batasan sebagai filter dalam menerima dan mengeluarkan informasi. Ini keluarga memiliki batasan. Ini akan lebih mudah jika kita coba menganalisis keluarga di Indonesia umumnya, secara umum, dan keluarga di negara-negara yang menganut faham bebas, kebebasan. Contoh, kita ambil contoh saja di Amerika. Keluarga di Indonesia rata-rata, jika kita mau memperhatikan di kompleks-kompleks perumahan yang memungkinkan keluarga itu melakukan sebuah renovasi pembangunan terhadap rumahnya, pasti di rumahnya akan dipasangi pagar. Itu menunjukkan bahwa keluarga itu memiliki batasan. Mungkin ini akan berbeda kondisinya dengan keluarga yang hidup di gang-gang sempit, yang memang sulit untuk melakukan renovasi, melakukan perubahan kondisi pada tempat tinggalnya. Nah, sehingga, namun jika mereka diberi kesempatan untuk tinggal di sebuah kompleks, pasti dia pun akan membuat batasan, dia akan mempagari rumahnya. Nah, sehingga itu secara umum kondisi keluarga di Indonesia. Sekarang kita coba lihat bagaimana kondisi rumah-rumah di luar negeri. Mungkin kita ambil contoh di Amerika. Barangkali ada yang pernah menonton film-film di Amerika. Kompleks-kompleks perumahan di sana itu tidak menggunakan pagar. Ini menggambarkan sebuah karakteristik yang memang berbeda Indonesia dengan Amerika. Kita cenderung tertutup, mereka cenderung terbuka. Dengan gaya hidupnya pun memang yang sedikit terbuka, atau mungkin lebih terbuka dibanding dengan kita. Ya, karena mungkin tidak jarang juga, apakah ini hanya ada di film atau dalam kehidupan nyata, tapi ini menggambarkan sebuah kondisi. Mungkin dalam sebuah film sering kita melihat ada adegan ketika seseorang tiba-tiba sudah ada di kamar anak wanitanya, dengan naik ke pagar, naik ke pohon sampai ke kamarnya. Ini saking terbukanya sebuah keluarga. Namun walaupun seterbuka itu, keluarga pasti memiliki batasan. Keluarga pasti memiliki filter. Keluarga pasti memiliki ruang privasi yang itu tidak ingin ditembus. Nah, sehingga hanya nanti tingkat permeabilitasnya mungkin ya, tingkat kerapatan filternya ini yang mungkin berbeda. Kalau di Indonesia mungkin filternya lebih rapat, di beberapa negara yang menganut kebebasan filternya agak longgar. Kemudian berada dalam sistem yang lebih besar, subsistem dengan sistem masyarakat, ya, karena kita adalah sistem terkecil dari sebuah masyarakat yang besar. Terbuka dalam batasan permeabel dengan sistem yang lain. Ini hampir mirip dengan poin yang kedua. Kita ini mempunyai batasan permeabel. Serapat apakah permeabilitas batasan kita, filternya, dengan sistem lain, sehingga
jika ini semakin rapat, maka informasi sekecil apapun itu tidak akan diterima oleh keluarga. Namun dalam kondisi saat ini sangat sulit untuk membangun sebuah permeabilitas yang sangat rapat. Informasi sudah terbuka di mana-mana, kita bisa menyaksikan di TV, sosmed, itu informasi bisa masuk. Sehingga permeabilitas ini akan lebih fleksibel, tinggal kemampuan keluarga menyaring mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian memiliki organisasi, ya pasti di dalam keluarga adalah struktur terkecil dalam unit masyarakat, dan pasti memiliki struktur organisasi mulai dari pemimpin, anggota, wakil dan sebagainya. Fungsi keluarga memiliki fungsi. Di keperawatan keluarga yang kita gunakan ini menurut teori Friedman, walaupun di Indonesia sendiri itu ada teori tentang fungsi keluarga itu sendiri, itu ada 8 atau 9, saya lupa lagi ya, 8 atau 9 fungsi. Nah, sedangkan menurut Friedman itu ada 5. Ini dipadatkan. Ada fungsi afektif, yaitu fungsi yang menggambarkan tentang rasa cinta, rasa kasih sayang di dalam keluarga tersebut. Satu keluarga yang tidak memiliki, yang ada permasalahan tentang fungsi afeksinya, fungsi afektifnya, ini akan ada permasalahan keharmonisan di dalam keluarganya. Sehingga fungsi afektif ini menggambarkan tentang kehangatan, keharmonisan, kasih sayang, rasa cinta sesama anggota keluarga. Kemudian fungsi sosialisasi ini menggambarkan interaksi, proses interaksi antara sesama anggota keluarga, bapak dengan istri, bapak dengan anak, istri dengan bapak suaminya, istri dengan anak-anaknya. Gambaran interaksi, sejauh mana interaksi antar anggota keluarga. Juga menggambarkan fungsi interaksi antara keluarga satu dengan masyarakat atau keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Itu fungsi sosialisasi. Kemudian ada fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini menggambarkan tentang bahwa keluarga juga adalah harus menjadi sebuah sistem yang melanjutkan sebuah peradaban, sebuah sistem yang meneruskan keturunan. Nah, maka peradaban dan keturunan ini dibangun dalam sistem reproduksi di dalam keluarga, sehingga keluarga melahirkan anak nanti melahirkan cucu, terus nanti dari keturunan ini akan melahirkan peradaban yang baru. Maka fungsi reproduksi menggambarkan hal itu. Kemudian fungsi perawatan ini akan nanti dibahas pada poin selanjutnya, karena inti dari keperawatan keluarga ini kita akan membahas fungsi perawatan kesehatan. Kemudian poin yang kelima adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi menggambarkan bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tersebut. Nah, sehingga nanti dalam proses pengkajian yang harus kita ketahui adalah apa mata pencaharian, siapa saja yang bekerja, dia yang mencari penghasilan siapa saja, kemudian berapakah jumlah penghasilannya, tercukupi tidak kebutuhan ekonominya. Nah, itu fungsi ekonomi dalam keluarga. Nah, nanti ini dalam fungsi ini wajib kita ketahui, karena dalam proses pengkajian nanti dalam praktek keperawatan keluarga kita akan mengkaji kelima fungsi ini: fungsi afektif, sosialisasi, reproduksi, perawatan kesehatan, dan juga fungsi ekonomi. Bagaimana nanti kita mengkaji fungsi afektif, yaitu tentu kita sulit kalau kita hanya mengkaji orang per orang. Kita harus menciptakan suatu kondisi keluarga berkumpul pada saat kita melakukan pengkajian. Maka kita akan bisa melihat kehangatan, komunikasi, tatapan wajah, bagaimana keluarga ini saling menyayangi, keluarga ini saling mencintai. Termasuk juga fungsi sosialisasi di dalamnya, bagaimana pola interaksi di dalam keluarga. Termasuk fungsi reproduksi itu harus ditanyakan. Apakah keluarga ini merencanakan anak? Berapa anak yang direncanakan?
kemudian persiapan-persiapan yang dilakukan seperti apa, apakah menggunakan alat kontrasepsi, KB dan sebagainya, itu perlu ditanyakan. Yang untuk fungsi ekonomi yang tadi ya. Kemudian ciri-ciri struktur keluarga. Ciri-ciri struktur keluarga itu terorganisir, saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota keluarga. Jadi karena terorganisir pasti ada struktur, dan struktur ini saling berhubungan dan saling ketergantungan. Seorang suami membutuhkan istri, dan seorang bapak juga membutuhkan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada keterbatasan. Setiap anggota keluarga memerlukan kebebasan, tetapi mereka juga mempunyai keterbatasan dan menjalankan fungsi tugasnya masing-masing. Ya, setiap individu di dalam anggota keluarga itu memiliki privasi. Yang privasinya pun ada batasan-batasan tertentu. Tentu setiap anggota keluarga bebas untuk bisa saling mengetahui, untuk bisa masuk ke kamar dan sebagainya, itu ada kebebasan. Tapi ada batasan, ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Mungkin ketika anaknya masih kecil, ya orang tua bisa bebas masuk ke kamar mengontrol dan sebagainya. Tapi ketika anak sudah menginjak usia dewasa, usia remaja, maka remaja ini sudah membutuhkan privacy. Nah ini, maka akan lahir keterbatasan-keterbatasan di dalam keluarga tersebut. Kemudian ada perbedaan dan kekhususan. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Bapak punya peran apa, suami punya peran apa, anak perannya apa, ada tugas-tugasnya. Jadi ada perbedaan, tidak bisa disamakan semua. Struktur peran keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak. Apa peran ayah, apa peran ibu, apa peran anak? Umumnya dalam keluarga umum tradisional yang kita lihat, bahwa ayah adalah kepala keluarga yang tugas perannya adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu itu menjadi wakil sang ayah dalam mengelola rumah, ya. Dan anak adalah yang dikelola di dalam keluarga tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu yang dibangun di dalam keluarga. Itu secara umum dalam keluarga tradisional. Namun ada dalam kondisi-kondisi saat ini, ayah dan ibu kadang berbagi peran. Bisa jadi ayah mencari nafkah, ibu pun mencari penghasilan untuk tambahan di dalam keluarga. Namun tetap yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah itu adalah ayah, dalam norma yang kita lihat di Indonesia, yang umumnya mayoritas beragama Islam, dikatakan bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami atau ayah. Seorang ibu tidak wajib untuk mencari nafkah. Bahkan ketika dia punya penghasilan pun tidak dikatakan nafkah, karena nafkah itu adalah infak, dan yang wajib berinfak adalah suami. Nah, sifatnya mungkin istri adalah membantu suami, dan itu juga mulia. Sifatnya membantu bagaimana keluarga bisa terbangun dengan baik, dengan ekonomi yang cukup. Itu struktur peran. Atau ada yang mengatakan ayah atau suami sebagai kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Atau ayah sebagai direktur, ibu sebagai manajer. Yang jelas istri itu bukan pembantu suami, istri itu bukan yang bisa disuruh-suruh saja oleh suami. Sifatnya adalah saling ketergantungan. Nah, bahkan kalau saya sendiri mendefinisikan, saya sebagai direktur, istri saya sebagai manajer, bahkan manajer keuangan. Kemudian ada keluarga pasti menganut sebuah nilai dan atau norma. Umumnya di Indonesia, nilai atau norma yang dianut itu adalah keluarga, dan itu memiliki peranan yang sangat kuat dalam mengatur sebuah keluarga. Ditambah ada kebudayaan tertentu yang dianut oleh keluarga. Contoh, ada kebiasaan anak harus cium tangan kepada orang tua. Di keluarga lain mungkin tidak.
cukup dengan bersalaman, atau cukup bisa harus memeluk orang tuanya, ada yang harus sampai cium tangan. Itu ada perbedaan budaya di antar keluarga. Mungkin keluarga satu dengan keluarga lain berbeda, atau budaya kesukuan yang dianut. Sunda dengan Jawa mungkin mirip-mirip, tapi ada perbedaan. Budaya Pulau Jawa dengan budaya Sumatera, Kalimantan tentu ada perbedaan-perbedaan. Jadi ada dua nilai atau norma yang berpengaruh dalam keluarga. Yang pertama agama, yang kedua adalah budaya setempat. Kemudian ada pola komunikasi keluarga. Ini menggambarkan apakah komunikasi di dalam keluarga terbuka, tertutup. Ini menggambarkan tentang sosok kepemimpinan nanti di dalam keluarga. Kepemimpinan yang otoriter ini cenderung membangun komunikasi yang tertutup searah, bahwa perintah datang dari orang tua, anak harus nurut kepada bapak, istri harus mengikuti suami. Ada yang komunikasinya yang dibangun itu dengan musyawarah, ada komunikasinya yang demokratis, ada juga yang cenderung bebas, seolah-olah tidak ada adab. Mungkin itu sering kita lihat dalam keluarga-keluarga di negara-negara bebas. Walaupun itu juga kita pun tidak harus termakan oleh film-film di Amerika misalnya menggambarkan seorang anak yang seolah-olah tidak ada adab. Di negara-negara Amerika sendiri ada yang mereka punya adab-adab tertentu yang mungkin berbeda dengan kita. Kemudian struktur kekuatan keluarga menggambarkan siapa yang memiliki peran dominan dalam pengambil keputusan. Nah, dalam hal ini umumnya pengambil keputusan adalah suami sebagai kepala keluarga. Namun tidak sedikit dalam pengambilan keputusan juga itu diambil oleh istrinya. Karena budaya bisa jadi. Contoh di Sumatera Barat yang ada garis keturunannya itu matrilineal, di mana mengikuti garis ibu, di mana peran seorang ibu, seorang istri itu punya peran yang sangat kuat. Bisa jadi itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Atau mungkin tidak matrilineal, keluarganya patrilineal, tapi mungkin si suaminya mungkin kita kenal dengan istilah suami sieun istri, susis, sehingga keputusan diambil oleh istri. Atau ini keluarga ini tinggal dengan extended family, keluarga di sana ada mertua, ada orang tua, yang orang tua ini masih berperan sangat kuat, sehingga keputusan kadang diambil oleh mertua atau oleh orang tua. Jadi itu struktur kekuatan keluarga. Kemudian kita ingin berbicara tentang perbedaan. Ini sebetulnya harusnya kita bagi dua sesi pertemuan. Itu tadi sesi yang pertama, ini adalah sesi yang kedua. Kita padatkan saja pertemuannya. Ini kita langsung kepada perbedaan tahap perkembangan keluarga. Untuk tahap perkembangan keluarga, di sini ada dua teori yang muncul. Namun umumnya kita sering menggunakan teori Duval, di mana ada 8 tahap perkembangan keluarga. Sehingga kita fokus saja kepada teori yang disampaikan oleh Duval, karena ini nanti yang akan kita gunakan juga dalam praktek keperawatan keluarga. Jadi ada keluarga baru menikah, keluarga dengan anak baru lahir, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak usia sekolah, dengan anak remaja, kemudian melepas anak sebagai dewasa, kemudian keluarga yang hanya terdiri dari orang tua saja, keluarga usia pertengahan karena anak-anaknya sudah mulai memisahkan diri, dan ada keluarga lansia. Nah, masing-masing tahapan perkembangan keluarga ini mereka punya tugas perkembangan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi tahapan perkembangan dan tugas perkembangannya. Kita lihat satu-satu. Ada keluarga baru menikah. Apa saja tugas perkembangannya? Yang pertama, membina hubungan intim yang memuaskan. Ya, jelas keluarga yang baru menikah.
masih hangat-hangatnya. Tentu yang ingin dibangun adalah hubungan intim yang saling memuaskan. Kemudian membina hubungan dengan keluarga lain, karena ini keluarga baru, tentu si suami setiap pasangan akan punya keluarga baru. Misalnya suami dengan keluarga istrinya, istri dengan keluarga suaminya. Kemudian jika dia langsung pindah memiliki tempat tinggal baru, berpisah dari keluarga, maka dia akan bertemu dengan kelompok sosial yang lain, ada teman, tetangga, dan sebagainya. Kemudian mendiskusikan rencana memiliki anak. Nah, sebelum saya melanjutkan, tugas perkembangan ini perlu kita ketahui karena nanti dalam proses pengkajian keperawatan keluarga ada yang harus kita ketahui, sudah sampai mana tahap perkembangannya, kemudian apa tugas perkembangan yang belum terpenuhi. Karena ketika ada tugas perkembangan yang belum terpenuhi, maka ini akan menjadi permasalahan. Contoh, keluarga baru menikah harus membina hubungan intim yang saling memuaskan. Ada terkadang kasus yang menunjukkan bahwa seorang istri belum merasakan namanya hubungan yang memuaskan ketika melakukan hubungan suami istri. Maka ini jika terus tidak diselesaikan permasalahannya, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Bahkan ada penelitian yang terbaru, jika seorang istri tidak mengalami orgasme ketika melakukan hubungan suami istri, itu punya resiko-resiko penyakit yang lebih dahsyat lagi. Ada yang mengatakan punya resiko jantung, punya resiko gangguan jiwa, dan sebagainya. Nah, sehingga permasalahan di hubungan intim yang memuaskan ini, jika itu muncul, itu harus diselesaikan. Nah, tidak sedikit, bahkan saya pernah menemukan kasus sudah 10 tahun menikah, punya anak 4, si istri belum pernah merasakan nikmatnya berhubungan suami istri. Nah, makanya ini penting juga untuk digali. Bagi kita sebagai tenaga kesehatan, seharusnya permasalahan seksual bukan hal yang tabu untuk dibahas. Hanya secara proporsional kita harus bisa mendidik keluarga agar bisa memahami, bisa mengerti tentang permasalahan ini. Nah, itu contohnya. Contoh tugas perkembangan yang belum terpenuhi jika itu terjadi. Atau ada seharusnya keluarga baru menikah itu sudah mendiskusikan rencana memiliki anak, tapi ini kepikiran saja belum, bahkan setelah menikah masih sibuk dengan aktivitas masing-masing, bahkan lupa dengan hubungan suami istri, tidak merencanakan anak. Ini akan menjadi permasalahan yang mungkin muncul jika tiba-tiba sang istri hamil, dan ini tidak ada persiapan, tidak siap. Ini dikhawatirkan ketika nanti melahirkan itu menimbulkan permasalahan postpartum blues, baby blues syndrome, dan sebagainya. Nah, kemudian jadi ini perlunya kita untuk mengetahui tahap perkembangan dan tugas perkembangannya apa, agar kita bisa mengetahui apa tugas perkembangan yang belum terpenuhi. Oke, selanjutnya tahap perkembangan keluarga. Keluarga dengan anak baru lahir, mempersiapkan menjadi orang tua, beradaptasi dengan perubahan, adanya anggota keluarga baru, interaksi dengan keluarga, hubungan seksual, dan kegiatan-kegiatan yang memuaskan hubungan antara suami dan istri. Kemudian mempertahankan hubungan dalam rangka memuaskan pasangan. Nah, ini keluarga dengan anak baru lahir. Jadi, ketika anak lahir, kita mempersiapkan diri menjadi orang tua. Walaupun seharusnya mempersiapkan diri menjadi orang tua itu ketika kita mengetahui pasangan kita sedang mengandung, sedang hamil. Kemudian adaptasi dengan perubahan, adanya anggota keluarga baru. Tentu ada anggota keluarga baru, ini akan membuat stresor baru, tapi ada juga hikmah baru, ada juga pengalaman baru. Nah, sehingga ini akan dibutuhkan proses adaptasi dengan perubahannya. Bagaimana saya yang asalnya hanya seorang suami tiba-tiba menjadi seorang ayah, sikap apa yang harus dibangun?
Terus membangun hubungan seksual, hubungan saling memuaskan ini tetap terjaga. Kemudian keluarga dengan anak usia pra sekolah. Ini tugas perkembangannya lebih kompleks lagi, memenuhi kebutuhan keluarga, misalnya tempat tinggal, privasi dan aman. Ada keluarga-keluarga tertentu yang memang sudah berpisah dengan keluarga sebelumnya, itu dari orang tuanya dan punya rumah ketika baru menikah. Tapi ada yang harus beradaptasi dulu, dia harus tinggal dulu dengan orang tuanya atau dengan mertuanya. Kemudian pada tahap jangka waktu tertentu baru memisahkan diri. Nah ini gambarannya. Mungkin umumnya manusia seperti itu yang dibaca oleh Duval, sehingga Duval mengklasifikasikan pada keluarga dengan anak usia prasekolah baru memikirkan tempat tinggal. Kemudian maaf tadi terputus, jadi kita ulangi lagi. Untuk keluarga dengan anak usia prasekolah itu memenuhi kebutuhan keluarga, misalnya tempat tinggal, privasi dan rasa aman. Kemudian membantu anak untuk bersosialisasi, karena usia prasekolah biasanya anak sudah mulai bergaul dengan teman-temannya, ada yang masuk ke PAUD, ada yang masuk ke TKA ya. Jadi kita memfasilitasi, membantu anak untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang lain atau yang tua harus terpenuhi. Ini jika ada anak yang lahir. Yang berikutnya, yang kedua, mempertahankan hubungan yang sehat baik di dalam maupun luar keluarga. Pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan anak-anak. Karena dalam hal ini anggota keluarganya sudah semakin bertambah, maka bagaimana pembagian waktu? Waktu untuk individu, waktu untuk pasangan, dan waktu dengan anak-anak. Ini harus ada musyawarah yang dibangun di dalam keluarga tersebut. Kemudian pembagian tanggung jawab anggota keluarga, mungkin anak tersebut sudah mulai diberikan tanggung jawab atau anak prasekolah belum ya, maaf. Nah, jadi pembagian tanggung jawab antara suami dengan istri. Kemudian merencanakan kegiatan dan waktu untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Ini harus mulai dibangun sejak usia prasekolah. Bahkan sebelum ketika anak ini sudah masuk usia 1 tahun, itu sudah mulai dipersiapkan. Bagaimana toilet trainingnya, bagaimana kebutuhan motoriknya, bagaimana perkembangan motorik halus, motorik kasar, dan sebagainya. Itu harus sudah mulai dibangun di dalam keluarga. Keluarga dengan anak usia sekolah membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan luar rumah, sekolah, dan lingkungan yang lebih luas, karena dia sudah mulai masuk anak usia SD ya. Bagaimana ini pergaulannya sudah lebih luas, lingkungannya pun sudah lebih luas. Tetap mempertahankan keintiman pasangan. Nah, ini penting. Jadi walaupun sudah punya anak, keintiman pasangan tetap harus dibangun. Kemudian memenuhi kebutuhan yang meningkat termasuk biaya kehidupan dan kesehatan anggota keluarga. Mungkin anggota keluarga yang sudah bertambah, ada yang punya anak satu, ada yang masih anak satu, ada yang sudah jadi 2, ada yang jadi 3. Nah, ini berbeda-beda setiap level keluarga. Yang jelas ini sudah keluarga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat, termasuk biaya kehidupan, biaya sekolah, biaya dan lain-lain. Kemudian keluarga dengan anak remaja. Nah, ini lebih kompleks lagi karena remaja sudah mulai memiliki otonomi. Nah, sehingga bagaimana ini seorang kepala keluarga beserta dengan istrinya membangun sebuah kondisi yang kondusif buat si anak remaja, itu dengan memberikan kebebasan yang seimbang dan bertanggung jawab, mengingat remaja adalah seorang dewasa muda dan mulai memiliki otonomi. Tetap mempertahankan hubungan intim di dalam keluarga antara suami dengan istrinya,
mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dengan orang tua. Nah, ini mulai dibangun dan mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang keluarga. Ini saya ingin coba mengadopsi nilai yang diajarkan oleh Islam. Saya beragama Islam. Rasulullah pernah mengajarkan pola pendidikan anak. Jadi ketika anak itu masih kecil atau kita sebut saja tadi usia prasekolah, kita jadikan anak itu sebagai raja. Maka dia raja, dia bisa memerintah apapun, dia bisa meminta apapun kepada kita, bebas, tidak ada yang salah dengan dia, namanya juga raja. Jadi usia prasekolah itu kita jadikan mereka sebagai raja. Tapi ketika dia sudah masuk usia sekolah, dalam artian sudah lebih umurnya, itu range antara 7 sampai dengan 12 tahun, Islam mengajarkan jadikan anak itu sebagai tawanan. Dalam artian dia sudah mulai diperkenalkan dengan peraturan, dia sudah mulai dikenalkan dengan norma-norma, sopan santun dan sebagainya. Anak-anak mulai diperkenalkan bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara memberi dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Nah, seperti halnya itu. Jadi anak-anak mulai diajarkan, diperkenalkan dengan aturan, peraturan, walaupun tidak dengan punishment, cukup dengan nasihat. Bahkan kalau di dalam Islam, ketika anak sudah berusia 8 tahun kemudian tidak sholat, maka pukullah. Nah, pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, dalam artian bisa dengan kata-kata atau dengan tepukan yang bisa mendorong seseorang untuk bergerak. Nah, contohnya itu. Kemudian ketika seorang anak beranjak menjadi remaja, maka kewajiban orang tua menjadikan anak itu sebagai teman. Seperti kita ketahui bersama, bagaimana teman, bagaimana fungsi seorang teman. Maka ya kita berlayaknya sebagai seorang teman bagi remaja tersebut. Teman curhat, bisa kita senang mendengarkan apa yang ingin mereka ceritakan. Kemudian kita bisa menjadi seorang yang sangat care dengan dia. Ya bagaimana layaknya seorang teman. Nah, sehingga pada keluarga dengan anak remaja, mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dengan orang tua. Jangan komunikasi tertutup, apalagi komunikasi satu arah, hanya perintah. Nah, seperti itu. Dan mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang keluarga tersebut. Apalagi ketika remaja, nanti sebentar lagi mereka akan dewasa, maka ini harus sudah dipersiapkan. Ditambah remaja itu dia nanti masuk SMP, SMA, kemudian kuliah. Nah, itu juga harus dipersiapkan, apalagi dalam hal perekonomiannya. Kemudian keluarga mulai melepas anak sebagai dewasa. Ada yang melepas sebagai dewasa karena menikah, ada sebagai dewasa karena dia sudah mulai bekerja di berbeda tempat sehingga mulai dilepas. Jadi ada yang memang bekerja ke luar negeri dan sebagainya. Jadi prinsipnya dalam hal ini adalah anak sudah mulai dewasa dan dia mulai mandiri. Kemudian apa tugas perkembangannya? Memperluas jaringan keluarga, dari keluarga inti menjadi keluarga besar. Karena bisa jadi si anak itu sudah menikah, maka akan ada keluarga besar, ada tambahan anggota keluarga baru. Kemudian tetap mempertahankan keintiman pasangan. Jadi ini terus dipertahankan, karena ini sampai usia lansia nanti tetap harus ada. Lansia tetap membutuhkan hubungan ini. Kemudian membantu anak-anak untuk mandiri sebagai keluarga baru di masyarakat. Jika dia sudah menikah, jika belum, bagaimana dia mandiri sebagai anggota masyarakat di tempatnya dia tinggal. Dia tinggal di kosan, dia tinggal di asrama, atau dia tinggal di mana. Kita mendorong anak itu untuk bisa mandiri. Kemudian penataan kembali peran ortu dan kegiatan rumah. Karena anaknya sudah keluar, maka mulai berkurang anggota keluarga
akan ada perubahan lagi peran orang tua. Mungkin akan lebih memperhatikan kepada anaknya yang satu yang masih ada di rumah, yang satu sudah lepas. Nah, seperti itu. Jadi ada penataan kembali peran orang tua. Kemudian keluarga usia pertengahan, mempertahankan kesehatan individu dan pasangan. Ini penting karena pada usia inilah mulai muncul keluhan-keluhan, penyakit-penyakit. Sehingga suami memperhatikan istri, istri memperhatikan suami. Bagaimana mempertahankan kualitas kesehatan, mempertahankan hubungan yang serasi dan memuaskan dengan anak-anaknya dan sebayanya. Jadi dua, memuaskan dengan pasangannya, memuaskan dengan anak-anaknya, dalam artian bagaimana anak-anaknya bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan sebayanya karena usia pertengahan ini mulai bersosialisasi nanti dengan kelompok-kelompok di usianya, aktif di masyarakat, aktif dengan kelompok-kelompok tertentu, aktif di DKM dan sebagainya. Itu dengan sebayanya. Kemudian meningkatkan keakraban pasangan. Ini juga penting karena pada usia-usia ini juga usia yang rentan. Usia-usia yang rentan terjadinya perpisahan. Yang terakhir adalah keluarga usia tua, mempertahankan suasana kehidupan rumah tangga yang saling menyenangkan pasangannya. Ya karena sudah tua mau apa lagi ya, bagaimana menikmati hidup saja, bagaimana bisa menyenangkan pasangannya. Kemudian adaptasi dengan perubahan yang akan terjadi, bisa jadi kehilangan pasangan, kekuatan fisik yang sudah semakin menurun, penghasilan keluarga yang terbatas, yang hanya mengandalkan dana pensiun dan sebagainya. Nah, ini keluarga harus dituntut untuk mampu beradaptasi. Mempertahankan keakraban pasangan, kekuatan fisik dan penghasilan keluarga. Ini mungkin kita sering melihat atau pernah melihat ada video kakek-kakek dan nenek-nenek yang begitu harmonisnya bisa bercanda, istilah zaman sekarang ngeprank. Seorang nenek ngeprank suaminya gitu. Kakek-kakek juga. Dan itu tampak sekali kehangatan. Nah, coba kita bisa melihat video-video seperti itu. Jadi sampai usia tua tetap mempertahankan keakraban pasangan, mempertahankan kekuatan fisik, dan mempertahankan penghasilan keluarga. Mempertahankan keakraban pasangan dan saling merawat. Nah, ya biasanya ini saling merawat. Karena udah usia segini itu pasti banyak keluhan, pasti banyak permasalahan kesehatan. Maka saling merawat ini penting. Saling pijat, kerok ya kalau pada lansia. Nah, mungkin itu. Kemudian melakukan live review masa lalu. Nah, ini kebiasaan yang sering dilakukan oleh lansia-lansia, orang tua kita. Lihat video. Kalau nenek-nenek kita mungkin belum ada video, tapi ada album-album foto. Mungkin nanti zaman kita ketika kita nanti sudah dewasa, sudah tua, sudah lansia. Nah, zaman kita sudah ada kamera, maka mungkin kita akan lihat video anak-anak kita dan sebagainya. Ini live review masa lalu. Ini tugas perkembangan. Jadi tadi ini peran ayah dan peran ibu tadi sudah di atas ya. Jadi apa sebetulnya peran perawat keluarga nanti? Peran perawat keluarga adalah sebagai health educator. Dia memberikan health education kepada masyarakat. Dan kita juga menjadi koordinator lapangan dalam proses penanganan, pengelolaan, membina keluarga di masyarakat. Atau juga kita sebagai pelaksananya. Tidak ada koordinator, ada pelaksana. Itu silahkan nanti berbagi peran misalnya. Kemudian memonitor perkembangan keluarga. Sejauh mana perkembangan, mulai dari nanti kita akan belajar tentang tingkat kemandirian keluarga. Ada mandiri 1, 2, 3 dan 4. Bagaimana kita memonitor perkembangan keluarga tersebut. Perawat juga menjadi advokat. Dalam hal ini bukan menjadi pengacara, tapi dalam hal ini perawat membela hak-hak keluarga yang memang harus dipenuhi. Contoh, ada hak keluarga untuk hidup layak. Nah, bagaimana kita bisa membela hak-hak mereka? Ada keluarga yang hidup di rumah yang tidak layak huni. Nah, bagaimana kita bisa membela hak-hak mereka? Tentu dengan ini program lintas sektoral nanti kita membela
membela mereka melalui program-program lintas sektoral kepada pemerintah setempat, kepada dinas-dinas terkait. Kemudian ada kolaborasi, kita bekerja sama dengan bidang-bidang lain, atau kita kenal nanti ini lintas program, nanti dengan dokter, dengan bidan, dengan ahli gizi dan sebagainya, untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keahlian bidang lain. Kemudian kita menjadi fasilitator, ya, kita memfasilitasi keluarga, membantu keluarga meningkatkan kemandiriannya, kita memfasilitasi, tapi dengan tidak mengambil peran keluarga tersebut sehingga keluarga menjadi tidak mandiri. Kita hanya memfasilitasi. Kemudian counselor, kita sebagai tempat mereka curhat, kita memberikan nasihat. Penemu kasus, ini bagi kita sebagai peneliti, juga kita sebagai tenaga di lapangan yang bertemu langsung dengan kasus, maka ini kita nanti harus mendata. Kemudian yang terakhir adalah modifikasi. Ketika kita nanti di masyarakat, kita harus memberikan sebuah modifikasi kepada masyarakat yang ini bisa diterima oleh masyarakat bisa meningkat derajat kesehatannya dengan modifikasi-modifikasi yang kita lakukan. Mau modifikasi lingkungan, modifikasi peran keluarga dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Mungkin mohon maaf jika ini videonya masih belum profesional, karena ini kita masih menggunakan alat seadanya, media seadanya. Insya Allah kedepannya kita akan membuat media yang lebih baik, media video, dan kedepannya insya Allah di tim komunitas dan mungkin nanti disusul dengan tim-tim yang lain akan membuat konten-konten perkuliahan seperti ini dengan media yang lebih baik, dengan alat yang lebih canggih lagi, sehingga tidak akan mendengar lagi kekeresekan, tidak akan mendengar lagi suara jerat-jerit anak dan sebagainya. Mohon maaf jika nanti di dalam video ini terdengar suaranya. Ya, ini mudah-mudahan terpenuhi. Jika ada yang kurang paham, nanti kita bisa diskusikan di dalam grup. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.